Mengapa saya berpidato berceramah seperti ini? Karena ini terkait dengan berita yang ingin saya sampaikan. Yakni berita yang saya harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan KBN Nusantara, channel yang insya Allah selalu setia mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu di dalam orang-orang, dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya daya apapun, baik di dalam menjalankan taat, menjalankan perintah-perintah Tuhan, maupun di dalam menjauhi seluruh larangannya, kecuali mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan dan tanpa rahmat dari Sang Pencipta, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang rugi, akan menjadi orang-orang yang tersesat. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itulah di dalam sebuah doa kita diajarkan untuk bisa berbuat baik, agar menjadi manusia yang baik, bahkan agar bisa menjadi manusia yang beribadah kepadanya, agar bisa menjadi manusia yang bisa menyembah kepadanya. Kita pun diajarkan untuk memohon pertolongan, untuk berdoa kepadanya. Ada doa yang sangat manis, yang ini baik kita baca setiap habis kita beribadah, setiap kita habis sholat, yang bunyinya adalah Allahumma anginni ngala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku di dalam saya berzikir kepadamu, agar saya bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan agar saya selalu bisa berbuat baik dan beribadah kepadamu. Allahumma anginni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu artinya apa? Kita memang makhluk yang lemah, makhluk yang banyak dosa, makhluk yang tidak berdaya tanpa pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong, tidak boleh menjadi manusia-manusia yang merasa wah super ini semua karena daya upayaku, saya sukses, saya menjadi anggota legislatur karena aku, karena usaha saya, karena uang yang saya keluarkan, karena seluruh proses politik yang saya lakukan. Nah, itu tidak boleh kita miliki. Sikap-sikap, sifat-sifat seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Karena apapun tanpa kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Dan apapun yang kita rencanakan, yang kita skenariokan tanpa ada restu dan ridho Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Begitu pula kita tidak bisa menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan mungkar. Kalau tidak dapat pertolongan dari Tuhan juga kita tidak akan mampu melakukan itu. Nah, mengapa saya berpidato berceramah seperti ini? Karena ini terkait dengan berita yang ingin saya sampaikan. Yakni
berita yang saya harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Karena sesungguhnya berita ini adalah miris, sadis, Masya Allah, tidak selayaknya terjadi pada diri wakil rakyat yang justru berangkat dari partai agama. Mau saya bacakan dengan ini beritanya nih. Sebenarnya ini memalukan sekali, tapi karena ini hal-hal yang menyangkut tokoh publik itu memang perlu untuk diketahui karena bisa menyesatkan banyak orang, apalagi tokoh publik yang levelnya tinggi gitu ya. Ini bukan hibah, tapi ini agar kita mawas diri, terutama orang-orang di sekitarnya atau orang-orang di dapil yang ada di orang ini, agar menjadi pengetahuan, agar menjadi informasi besok jangan lagi dipilih karena terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak pada mestinya. Oke, langsung saja saya baca nih. Ini dimuat di suara.com hari ini, hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 hari ini. Judulnya, istri di RS positif corona, petinggi PAN NTB perkosa anak gadisnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Ya Allah. Mau saya lanjut enggak nih? Judulnya udah miris ya. Istrinya sendiri sedang bertaruh nyawa di rumah sakit, bukannya berdoa, bukannya ikut prihatin, tapi justru melakukan kekejian dan kebiadabannya luar biasa terhadap anak kandungnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka ini kita harus berdoa kepada Tuhan untuk diberikan pertolongan, diberikan petunjuk perlindungan dari perbuatan-perbuatan jahat. Karena kita tidak kuasa, kita lemah sekali. Polisi meringkus Wakil Ketua DPP PAN NTB berinisial AA, 65 tahun, terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Parahnya, aksi bejat itu dilakukan AA saat sang istri menjalani isolasi mandiri di rumah sakit karena terpapar corona. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Rabu 20 Januari kemarin mengungkapkan mantan anggota Dewan 5 periode tersebut ditahan berdasarkan adanya laporan dari korban. Akibat perbuatan cabulnya itu, alat kelamin anak kandungnya mengalami luka robek. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena korbannya adalah anak kandungnya sendiri, jadi yang bersangkutan kami amankan, kata Kasat Reskrim AKP Kadek Adi Budi Astawa di Polresta Mataram Rabu kemarin. Adi mengatakan polisi kini sedang melakukan perampungan alat bukti untuk menguatkan adanya laporan dugaan kasus tersebut. Udah, nggak saya lanjutkan. Saya kira poinnya udah Anda semua tahu. Insyaallah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta, dari segala perbuatan keji, segala perbuatan mungkar, segala perbuatan yang membuat Tuhan murka kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.